Halo Bapak Ibu Guru Bimbingan dan Konseling seluruh Indonesia. Bersama saya Muna Warman dari Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu layanan dari bimbingan dan konseling, yaitu layanan referral atau yang biasa kita sebut sebagai layanan alih tangan kasus. Layanan referral merupakan layanan yang dilakukan oleh guru BK atau konselor sekolah dengan tujuan untuk membantu konseli mendapatkan pelayanan yang lebih tepat atas masalah yang dialaminya dengan cara memindahkan penanganan kasus kepada pihak yang lebih mampu atau dianggap lebih berkompeten dalam menangani masalah konseli. Selain itu, layanan ini dapat dilakukan ketika permasalahan atau kasus yang dialami oleh konseli berada di luar kompetensi konselor untuk menanganinya. Salah satu hal yang harus dilakukan atau diperhatikan oleh guru BK atau konselor sekolah dalam melakukan layanan ini adalah dengan adanya kesepakatan dari semua pihak-pihak yang terlibat, seperti guru BK atau konselor sekolah, konseling itu sendiri, maupun pihak atau ahli yang dirujuk. Mari, silahkan masuk. Ayo. Udah janjian konseling ya? Setelah dilakukan eksplorasi masalah dan terindikasi konseli mengalami kecanduan game online, maka penting bagi konselor untuk mempertimbangkan diselenggarakannya layanan referral atau layanan alih tangan kasus. Tahap pertama, konselor perlu menjelaskan kepada konseli bahwa rekomendasi referral kepada ahli lain merupakan cara yang terbaik dan paling tepat untuk dilakukan. Selain itu, konselor perlu menjelaskan secara spesifik alasan apa dilakukan referral tersebut. Nah, mari kita saksikan bersama-sama ilustrasi berikut ini. Setelah Ibu mendalami permasalahanmu dan mengamati perilakumu, Ibu bisa mengasumsikan bahwa kamu mengalami permasalahan kecanduan game online dalam taraf yang cukup mengkhawatirkan. Dan hal ini sudah berada di luar kewenangan Ibu sebagai guru BK. Terus, apa yang mestinya saya lakukan? Ibu khawatir jika hal ini terus dibiarkan saja, maka akan dapat mengganggumu. Dan alangkah lebih baiknya jika permasalahan ini dialihkan kepada pihak yang lebih berkompeten, yaitu psikiater. Tahap yang kedua, konselor berusaha untuk memotivasi dan meyakinkan konseli agar bersedia ditangani oleh ahli lain. Ketika nanti permasalahanmu ditangani oleh psikiater, kamu tidak perlu merasa takut ataupun cemas, karena beliau itu adalah orang yang tepat untuk membantu menyelesaikan masalahmu. Cuman kan Bu, saya ini takutnya itu kan sudah ke psikiater, jadi seolah-olah nanti saya dikatain teman-teman saya itu saya ini bukan orang yang normal. Iya, tenang. Ibu paham, dan hal ini perlu kamu ketahui. Kamu tidak perlu merasa gelisah ataupun merasa takut
Dan ini semua sebenarnya demi kebaikanmu kok. Dan Ibu siap menjaga rahasia atas kondisimu ini dari orang lain. Tahap yang ketiga adalah konselor perlu memberikan kesempatan kepada konseli untuk mempertimbangkan alternatif lain dengan menyarankannya bahwa ia mungkin perlu waktu untuk memikirkannya. Jika konseli bersedia, maka proses referral itu dapat dilakukan atau dilaksanakan. Namun sebaliknya, bila konseli merasa ragu atau bahkan dia menolak proses referral itu, maka konselor perlu tetap menghormati keputusan konseli itu dengan tetap memfasilitasi konseli menyelesaikan masalahnya. Saya sih Bu masih bingung dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Saya juga masih perlu memikirkan hal tersebut, dan saya juga ingin memberitahukan kondisi saya ini dan apa yang Ibu sampaikan tadi kepada orang tua saya, apakah mereka setuju atau tidak. Tapi saya juga ingin kembali keadaan saya seperti semula. Ya, Ibu paham dengan kondisimu. Namun dalam hal ini itu adalah hal yang bagus karena kamu bisa mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang terbaik untukmu. Dan Ibu juga tidak akan memaksa apa yang akan kamu pilih. Jika kamu nanti dengan keluarga tidak bersedia untuk dialihtangankan kepada psikiater, Ibu tidak akan memaksa. Tapi jika kamu dan keluarga bersedia, maka Ibu juga akan siap membantumu. Tahap berikutnya yang perlu dilakukan oleh konselor kepada konseli adalah dengan menanyakan tindakan apa yang akan diambilnya. Baik Bu, setelah saya pikir-pikir dan setelah saya ceritakan ke kedua orang tua saya mengenai keadaan saya, dan saya ceritakan juga usulan dari Ibu tentang referral ke psikiater tersebut, orang tua saya setuju dan saya pun oke dan siap mau ikut apa saran yang Ibu berikan kepada saya tentang referral tersebut ke psikiater. Baik, jika memang itu sudah kamu pertimbangkan matang-matang dan menurutmu terbaik serta keluarga juga mendukungmu, maka Ibu akan segera menghubungi psikiater untuk membantu menangani permasalahanmu. Oh ya, sebelum Ibu menghubungi psikiater, alangkah lebih baiknya kita menandatangani terlebih dahulu surat rujukan referral yang sudah Ibu buat, supaya prosedurnya pun juga menjadi jelas. Baik Bu, akan saya tandatangani. Oke. Setelah konseli menyetujui dan menandatangani surat rujukan referral, maka guru BK atau konselor sekolah segera menghubungi pihak atau ahli yang direkomendasikan. Nah, dalam kasus ini, ahli yang direkomendasikan adalah psikiater. Halo, selamat siang. Halo, Mohon maaf mengganggu, apa ini benar dengan Dokter Maya? iya benar. Mohon maaf, ini dengan siapa ya? Seperti yang telah kita saksikan bersama dalam ilustrasi tadi, konselor telah melakukan kontak dengan ahli yang direkomendasikan, yaitu psikiater. Nah, maka tahap selanjutnya dalam proses ini, konselor bersama konseli menemui ahli atau psikiater sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Silakan masuk. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik. Kita ketemu ya. Iya. Silakan duduk Bu. Ya, jadi maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk menindaklanjuti Mas Ari ini sedang mengalami masalah kecanduan game online dan kemarin sudah saya konseling. Nah, ini adalah beberapa dokumen yang nanti bisa Ibu gunakan untuk penanganan lebih
lebih lanjut, saya berharap Mas Ari bisa kembali seperti semula dan juga bisa sembuh. Iya, itu harapan kita bersama ya Bu ya. Ini sudah sesuai dengan yang saya sudah kemarin. sesuai. Iya, udah lengkap ya, rujukan semuanya, Iya. riwayatnya. Iya. Jadi saya butuh waktu untuk mempelajari dokumen ini dulu. Nanti apabila sudah selesai, saya akan langsung menghubungi Mas Ari gitu aja ya Bu ya. Mas Ari, nggak masalah ya. Ya, nggak masalah ya Mas ya. Iya. Itu aja. Iya, mungkin, Bu. terima kasih Hari banyak ini. Ibu atas Sama-sama. bantuannya. Maaf Iya, jika iya. merepotkan. Iya. Apa-apa ya Bu ya. Oke, kami pamit dulu ya Oke, Ibu ya. iya. Mari ya, assalamualaikum. Nah, Bapak Ibu, konselor sekolah dan guru BK dimanapun Anda berada, demikianlah tahapan-tahapan dari layanan referral atau yang lebih dikenal sebagai layanan alih tangan kasus. Semoga tayangan tadi, ilustrasi tadi dapat menambah wawasan kita semua, terutama ketika Bapak Ibu guru BK melakukan proses layanan referral di sekolah. Tetap semangat, terima kasih atas perhatiannya. Saya Mula Warman dari Universitas Negeri Semarang mengucapkan konseling, yes we can.